Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal ilmiah tentang forward chaining dan tentang backward chaining. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan tentang dua jurnal yang dimana kita harus menjelaskan tentang judul, penulis, dan deskripsikan dengan jelas dan lengkap isi dari kedua jurnal tersebut. Kemudian kita bandingkan perbedaan dari kedua jurnal yang kita ambil kita carilah tersebut di internet. Nah, syarat dan ketentuannya, jurnal harus di-download pada tahun 2024 dan 2025. Nah, jurnalnya ini harus kita ambil yang keluaran tahun 24 sampai 25 dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan harus ada nama jurnal, volume, nomor, dan ISN. Ini nih, jurnal, volume, nomor, dan ISN. Ini jurnal, volume, nomor, dan ISN. Saya bikin lagi, kayak gini nih. Nah, oke, masuk saja pada penjelasannya. Mungkin kalau saya langsung menjelaskan pada jurnal ini, mungkin akan sangat lama karena sangat banyak ini. Ini juga mungkin akan sangat lama. Ini tentang forward, yang ini. Yang ini tentang forward, dan yang ini tentang yang ini backward. Nah, saya sudah sudah ringkas pada di sini. Saya sudah ringkas penjelasannya masing-masing. Nah, pada jurnal yang pertama itu forward chaining yang ini. Ini jurnal pertama. Nah, jurnal itu dia memiliki judul Combination Forward Chaining and Century Vector Method for Selecting the Best Herb to Support Independent Health. Nah, yang dimana judul ini melakukan kombinasi forward chaining dan centrifector metode dengan mengapa ya, harus ini mengherbal to support independent health. Jadi dia itu kayak kesehatan tanaman lah, intinya itu tentang jurnal itu tentang kesehatan tanaman. Terus penulisnya Muhammad Aziz, Sri Warni Sofyan, Riwanti Malika, Riwayanti Malika, Hairani, kemudian Juvenal Simanes Guterres. Nah, nama jurnalnya itu Matrix Jurnal Manajemen Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer. Volume garis miring nomor garis miring tahun. Volumenya itu 24, nomor 2, dan pada tahun 2025 bulan Maret. ISN-nya 2476 kurang 799843. Nah, jurnalnya itu berisi tentang penelitian mengembangkan sistem pakar berbasis Android untuk rekomendasi tanaman herbal. Nah, metode yang digunakan, metode forward chaining digunakan untuk menelusuri gejala, aturan, serta rekomendasi herbal. Nah, kemudian dia menggunakan lagi metode centrifactor dipakai untuk menghitung tingkat kepastian rekomendasi. Nah, datanya itu terdapat 172 tanaman herbal, 30 penyakit, 50 gejala, dan 30 aturan. Nah, sistem diuji dengan confusion matrix dengan black box testing menghasilkan akurasi 90%. Nah, fitur aplikasinya daftar herbal lengkap, input gejala interaktif, rekomendasi dengan tingkat kepastian, serta dukungan suara multibahasa seperti Indonesia, Sasak, dan Sumbawa. Nah, kesimpulannya, kombinasi metode ini efektif menjembatani pengetahuan tradisional dengan kebutuhan kesehatan modern, membantu masyarakat memilih herbal secara aman dan tepat. Baik, lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari aplikasi yang dibuat seperti ini, supaya lebih jelasnya. Nah, ini adalah gambaran yang dibuat. Di sini ada menu loginnya. Kemudian di sini sini registrasi, menu login, dan ini home-nya, menu halaman. Kemudian di sini ada manfaat-manfaat dari tanaman-tanaman. Kemudian di sini ini mungkin kayak
penyakit-penyakitnya lah untuk apa fungsi dari tanaman-tanaman itu. Kemudian ini untuk menyembuhkan penyakit seperti apa tanaman ini dan menyembuhkan penyakit seperti begini. Nah, kemudian kita lanjut pada jurnal yang kedua. Nah, jurnal kedua ini tentang rule based expert system model with backend chaining algorithm for symphony based skin disease diagnosis. Nah, jurnalnya itu tentang jurnal teknologi dan open source. Nah, kemudian ada vol 8 nomor 1 Juni tahun 2025. Kemudian ada 288 garis 294. EISN-nya 2622 1659. Nah, lanjut saja pada penjelasan intinya. Nah, pada penjelasannya itu penelitian ini membangun sistem pakar berbasis aturan untuk membantu diagnosis penyakit kulit. Nah, jadi pada pada jurnal ini dia ini untuk penyakit kulit lah, penyakit kulit. Kalau yang tadi kan untuk dia ini untuk tanaman-tanaman. Nah, jurnalnya ini untuk penyakit kulit. Lanjut. Algoritma yang digunakan adalah backward chaining, yaitu sistem memulai hipotesis, misalnya dugaan penyakit kulit tertentu, lalu menelusuri ke belakang untuk memverifikasi apakah gejala yang dimaksud sesuai dengan hipotesis tersebut. Nah, gejala yang dianalisis meliputi ruam, gatal, luka, dan tanda-tanda klinis lain. Sistem ini dirancang untuk membantu tenaga medis maupun pasien dalam diagnosis awal penyakit kulit, terutama ketika gejala tidak lengkap atau ambigu. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan backward chaining efektif untuk diagnosis berbasis hipotesis karena mampu menyaring kemungkinan penyakit dengan lebih sistematis. Nah, kesimpulannya pada jurnal ini, jurnal backward ya, jurnal backward. Jadi kesimpulannya metode ini cocok digunakan di bidang medis seperti diagnosis berbasis gejala, mengurangi kesalahan diagnosis awal, dan memberikan dukungan keputusan bagi tenaga kesehatan. Nah, jadi kesimpulan dari dua jurnal itu adalah ini perbedaannya. Bentar, zoom dikit. Nah, ini aspek penalaran. Dan aspek penalarannya itu kalau untuk forward chaining dia menggunakan bottom up mulai dari fakta atau gejala kemudian ke aturan dan kesimpulannya. Kalau yang backward tadi dia itu mulai dari hipotesis, dugaan penyakit atau solusi, kemudian dicek aturannya dan diverifikasi faktanya. Nah, kemudian logika dasarnya di sini untuk forward chaining dia sistem mencari solusi dengan menambahkan fakta baru sampai kesimpulan tercapai. Nah, itu logika dasarnya dari chaining nih. Dia cari fakta sampai selesai. Nah, kemudian backward chaining dia itu menguji sistem hipotesis dengan menelusuri apakah fakta atau gejala mendukung hipotesis. Nah, kemudian ini lagi nih, kapan cocok untuk dipakainya? Nah, kalau untuk cocok untuk dipakainya ya, kalau untuk forward ya, kalau untuk forward, nah forward itu bagusnya di saat data awal, gejala atau fakta banyak tersedia dan kita ingin tahu hasil akhirnya. Nah, kemudian kalau untuk backward chaining dia itu saat kita punya dugaan hipotesis spesifik lalu memastikan apakah ini benar dengan bukti. Jadi kayak kalau kita menggunakan backward chaining itu jadi belum pasti. Jadi kita itu harus mencari bukti yang benar. Kalau kalau kita menggunakan forward dia itu harus ada faktanya dan kita ingin tahu hasil akhirnya. Nah, contoh kasus di jurnal. Nah, contoh kasus di jurnalnya tadi, contoh kasus di antara dua ini, dia itu kalau forward chaining dia
Pemilihan tanaman herbal berdasarkan gejala kesehatan, kemudian rekomendasi herbalnya. Kalau untuk backward chaining, dia diagnosis penyakit kulit mulai dari dugaan penyakit dan cek apakah gejala itu cocok atau tidak. Nah, kesimpulannya, forward chaining lebih cocok untuk rekomendasi berbasis data gejala preferentif seperti herbal, dan backward chaining lebih cocok untuk diagnosis berbasis hipotesis diagnosis seperti penyakit kulit. Perbedaan utamanya yaitu arah penalarannya. Forward bergerak dari fakta ke kesimpulan, sedangkan backward bergerak dari hipotesis ke fakta. Nah, saya lupa membacakan yang ini ya. Nah, ini. Pada backward itu memiliki judul Rule Based Experiment System Model with Backward, Make Backward Chaining Algorithm for Simple Based Skin Disease Diagnosis. Penulisnya Sandi Badiwibowo Atim, M. Yoga, Ismail Ibn Ibrahim. Kemudian nama jurnalnya Jurnal Teknologi dan Open Source. Volume, nomor, dan tahun. Volume 8, nomor 1, dan pada tahun 2025 bulan Juni. ISSN 27233898. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang dua jurnal tentang forward chaining dan backward chaining. Oke, bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila ada salah kata penyebutan pada nama-nama pembuat judul atau penulis judulnya ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.